Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zampurkon Atoya. Saya dari kelas 11 Otomasi Schneider. Di sini saya akan menjelaskan resume proses belajar mengajar di mata pelajaran PLC. Yang pertama yaitu ada beberapa materi pembelajaran yang dibahas di kelas tersebut. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis PLC, yang kedua ada konstruksi PLC, yang ketiga ada input atau output komponen, yang keempat atau yang terakhir ada programming. Kita masuk yang pertama ada jenis-jenis PLC. Dari sekian banyak merek PLC di dunia, berikut adalah beberapa merek PLC terkenal yang sering digunakan. Yang pertama ada Allen Bradley, yang kedua ada PLC Mitsubishi, dan yang ketiga ada PLC Omron. PLC Allen Bradley adalah merek PLC yang dibuat oleh Rockwell Automation dan banyak dipakai di industri, terutama di pabrik besar atau otomasi proses. Ada beberapa jenis PLC Allen Bradley, yaitu yang pertama ada CLC 500 series, yang kedua ada Compact Logic series, yang ketiga ada Control Logic series. Di sini ada foto salah satu contoh jenis PLC Allen Bradley yaitu SLC 500 series. Selanjutnya yang kedua ada PLC Mitsubishi. PLC Mitsubishi atau Mitsubishi Mersec adalah rangkaian programmable logic controller yang diproduksi oleh Mitsubishi Electric dan terkenal akan kinerja tinggi, keandalan, dan kemudahan pemrograman. Beberapa jenis PLC Mitsubishi yaitu seri FX, seri L, dan seri Q. Di sini adalah contoh PLC Mitsubishi seri FX. Yang ketiga atau yang terakhir ada PLC Omron. PLC Omron adalah merek PLC asal Jepang yang diproduksi oleh Omron Corporation. Banyak digunakan di industri karena daya tahan tinggi, kemudahan integrasi sensor, dan variasi ukuran yang lengkap. Ada beberapa jenis PLC Omron yaitu CP Series, CG Series, dan CIS Series. Di sini ada contoh PLC Omron CP Series. Selanjutnya kita akan masuk ke konstruksi PLC. Konstruksi PLC secara umum terdiri dari beberapa komponen utama dalam PLC. Yang pertama yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu merupakan otak dari PLC yang bertugas menjalankan program, memproses sinyal input, mengelola memori, dan mengontrol output. Yang kedua ada modul input dan output, bagian yang menerima sinyal dari perangkat input dan mengirimkan sinyal ke perangkat output. Selanjutnya ada memori. Memori itu tempat menyimpan program. Yang selanjutnya ada power supply, yang itu berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk mengoperasikan PLC. Yang terakhir ada perangkat pemrograman. Perangkat lunak atau software digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah program ke PLC. Selanjutnya ada beberapa komponen input dan output dalam PLC. Input adalah sinyal atau informasi yang diterima PLC dari perangkat eksternal. Contohnya yaitu ada push button, itu tombol tekan untuk memberi sinyal on atau off ke PLC. Yang kedua ada saklar, yaitu menghubungkan atau mematikan arus listrik secara manual. Yang ketiga ada sensor, yaitu mendeteksi objek atau kondisi lalu mengirim sinyal otomatis ke PLC. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama yaitu contoh gambar push button yang berwarna hijau. Lalu ada contoh saklar. Lalu ada contoh sensor yaitu sensor proximity yang sering digunakan untuk PLC. Selanjutnya adalah komponen output. Komponen output adalah sinyal atau perintah yang keluar dari PLC menuju perangkat kerja. Ini mengontrol peralatan yang bergerak atau memberi indikasi. Ada beberapa contoh komponen output. Yang pertama itu lampu indikator, yaitu memberi tanda visual dia menyala atau mati. Yang kedua ada timer, yaitu menggunakan sinyal analog untuk mengukur waktu atau menunda aksi. Yang ketiga ada bel listrik, yaitu sebagai indikator visual dan auditory untuk berbagai kejadian atau kondisi. Nah, di sini ada contoh lampu indikator dan ada contoh timer dan bel listrik. Selanjutnya programming. Programming PLC adalah proses membuat program logika yang akan dijalankan oleh PLC untuk mengontrol sistem otomatisasi. Ada beberapa bahasa pemrograman PLC yang umum digunakan, di antaranya adalah
Yang pertama ladder diagram atau LD, yang kedua function block diagram atau FBD, yang ketiga ada struktur text atau ST, yang keempat ada sequential function chart atau SFC, yang kelima atau yang terakhir adalah instruction list atau IL. Namun karena di sini kami menggunakan yang pertama yaitu ladder diagram, jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ladder diagram. Ladder diagram atau diagram tangga adalah bahasa pemrograman PLC yang paling populer dan banyak digunakan dalam otomasi industri. Diagram ini dinamai ladder karena tampilannya yang mirip dengan tangga. Ladder diagram biasa digunakan untuk merancang proses kontrol mesin, pengendalian motor, sistem otomatisasi pabrik, dan aplikasi industri lain yang membutuhkan logika kontrol mudah. Ada beberapa komponen utama dalam ladder diagram, yaitu power rail atau rel daya, yang kedua ada rung, yang ketiga ada input, dan yang keempat ada output. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang proses belajar mengajar yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.